Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang teori pengambilan keputusan yang berjudul Strategi Pengembangan dan Pemasaran Produk pada Angkringan M3. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Cici Dolar, Nurfadilah Wardatul Azahra, dan Sarah Nuriyah Yusuf. Di sini terdapat profil usaha, yaitu dengan nama UKM Angkringan M3 dan jenis UKM kuliner. Di sini terdapat pembagian tugas kelompok. Yang pertama dengan NIM 184162612011230 dengan nama Cicih Dolar. Tugas yang dikerjakannya yaitu yang pertama, membuat analisis perhitungan dalam kondisi tidak pasti secara Miximin. Yang kedua, membuat alternatif keputusan. Yang ketiga, membuat tujuan. Yang keempat, membuat PowerPoint. Yang kedua, dengan NIM 184162612011227 dengan nama Nurfadilah Wardatul Azahra. Tugas yang dikerjakannya yaitu yang pertama, membuat analisis perhitungan dalam kondisi tidak pasti secara minimix. Yang kedua, membuat identifikasi masalah. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Yang keempat, membuat PowerPoint. Yang terakhir ada dengan NIM 18416261243 dengan nama Sarah Nuriyah Yusuf. Tugas yang dikerjakannya yaitu membuat pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, membuat analisis perhitungan dalam kondisi tidak pasti secara maksimaks. Yang ketiga, membuat PowerPoint. Yang keempat, mengedit video presentasi. Materi selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada UMKM Angkringan M3. Yang kedua, membuat alternatif keputusan dari permasalahan yang ada di dalam UMKM Angkringan M3. Dan yang ketiga, melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, permasalahan dalam harga jual yang berbeda antara pemilik dan karyawan. Kemudian, lokasi pada angkringan M3 kurang strategis, di mana lokasinya tersebut masuk gang, sehingga tidak dapat diketahui banyak orang. Yang ketiga, tidak dapat melakukan delivery order. Yang keempat, kondisi cuaca. Pada angkringan M3 ini sangat beresiko terhadap masalah cuaca. Yang kelima, kurangnya fasilitas lahan untuk parkir. Dan yang keenam, promosi yang dilakukan kurang menarik. Pengumpulan dan analisis data. A. Masalah yang akan diselesaikan. Permasalahan dalam harga jual yang berbeda antar pemilik dan karyawan. B. Tujuan pengambilan keputusan. Untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya komunikasi antar pemilik dan karyawan. Kedua, untuk menyamakan pendapat mengenai harga yang ditentukan. Yang ketiga, untuk memperoleh lebih banyak konsumen. C. Kategori termasuk pada keputusan tidak terprogram. Kategori termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. D. Data yang terkumpul. Uji coba menentukan harga pokok oleh pemilik Rp2.000 dan oleh karyawan Rp2.500. Uji coba menentukan harga jual oleh pemilik Rp2.500 dan oleh karyawan Rp3.000. Uji coba gabungan atau kolaborasi antara menentukan harga pokok dan harga jual ialah harga pokok oleh pemilik Rp3.000 dan oleh karyawan Rp3.500. Pembuatan alternatif keputusan. Yang pertama ada data yang dimiliki. Uji coba menentukan harga pokok oleh pemilik Rp2.000 dan oleh karyawan Rp2.500. Uji coba menentukan harga jual oleh pemilik Rp2.500 dan oleh karyawan Rp3.000. Uji coba gabungan atau kolaborasi antara menentukan harga pokok dan harga jual ialah harga pokok oleh pemilik Rp3.000 dan oleh karyawan Rp3.500. Yang kedua ada keterkaitan antara masalah dan tujuan. Kurangnya komunikasi antara pemilik dan karyawan
sehingga terjadi perbedaan harga jual oleh pemilik dan karyawan. Ketiga, ada alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Yang pertama, mengadakan diskusi atau rapat antara pemilik dan karyawan dalam menentukan harga jual. Kedua, melakukan perubahan harga sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Yang pertama, metode pengambilan keputusan secara maksimaks. Alasan, apabila pemilik angkringan seorang yang optimis dan berpikir akan menyamakan perubahan harga sesuai kesepakatan, maka dia akan mengambil keputusan secara maksimaks. Dengan analisis perhitungan, yang pertama, menentukan harga pokok dengan harga dari pemilik adalah 2.000, dari karyawan 2.500, dan nilai maksimaksnya 2.000. Kemudian menentukan harga jual. Dari pemilik 2.500, dari karyawan 3.000, dan maksimaks 2.500. Yang ketiga, kolaborasi atau gabungan. Dari pemilik 3.000, dari karyawan 3.000, dan maksimaksnya 3.000. Dari tabel di atas masih terdapat dua pilihan karena kedua-duanya menghasilkan harga yang sama, yaitu memilih menentukan harga jual ataukah keduanya dipertahankan. Berdasarkan perhitungan keuntungan, maka yang dipilih adalah alternatif dalam menentukan harga jual, di mana harga ini sudah diperhitungkan sesuai bahan baku yang digunakan oleh pemilik. Hal ini sangat efektif untuk keberlangsungan usaha angkringan M3 ini. Sedangkan apabila memilih kolaborasi atau gabungan, maka harga produk terlalu mahal. Hal ini akan menimbulkan masalah baru. Analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. B. Metode pengambilan keputusan secara maksimin. Alasan, jika pemilik usaha memiliki kekhawatiran bahwa perubahan harga tidak dilakukan secara rutin dalam waktu yang berkepanjangan, maka dia akan memilih pengambilan keputusan secara maksimin. Analisis perhitungan. 1. Menentukan harga pokok oleh pemilik Rp2.000, oleh karyawan Rp2.500, dan maksiminnya Rp2.500. 2. Menentukan harga jual oleh pemilik Rp2.500, oleh karyawan Rp3.000, dan maksiminnya Rp3.000. 3. Kolaborasi atau gabungan dihasilkan antara pemilik dan karyawan, yaitu Rp3.000. Dari tabel di atas masih terdapat dua pilihan karena kedua-duanya menghasilkan harga yang sama, yaitu memilih menentukan harga jual ataukah keduanya dipertahankan. Berdasarkan perhitungan keuntungan, maka yang dipilih adalah alternatif dalam menentukan harga jual, di mana harga ini sudah diperhitungkan sesuai bahan baku yang digunakan oleh pemilik. Hal ini sangat efektif untuk keberlangsungan usaha angkringan M3 ini. Sedangkan apabila memilih kolaborasi atau gabungan, maka harga produk terlalu mahal. Hal ini akan menimbulkan masalah yang baru. Analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Di sini terdapat metode pengambilan keputusan secara minimaks. Alasannya, jika pemilik usaha masih melakukan perbedaan harga, namun tidak melakukan perubahan harga, maka dia akan mengambil keputusan secara minimaks. Di sini terdapat analisis perhitungannya. Yang pertama, ada alternatif menentukan harga pokok. Menurut pemilik 2.000, karyawan 2.500, minimaks 2.000. Yang kedua, alternatif menentukan harga jual. Pemilik 2.500, karyawan 3.000, minimaks 2.500. Yang ketiga, ada alternatif kolaborasi atau gabungan. Menurut pemilik 3.000, karyawan 3.000, minimaksnya 3.000. Dengan pengambilan keputusan secara minimaks ini, maka keputusannya adalah mempertahankan harga pokok dengan menjual produk seharga Rp2.000. Kesimpulan yang pertama, identifikasi masalah. Permasalahan dalam harga jual yang berbeda antara pemilik dan karyawan. Yang kedua, alternatif keputusan. Kurangnya diskusi antara pemilik usaha dan pegawai mengakibatkan perbedaan harga jual produk.
sehingga berdampak pada citra perusahaan. Maka alternatif keputusan yang diambil adalah menentukan harga pokok dan menentukan harga jual. Yang ketiga, metode pengambilan keputusan kondisi tidak pasti. Metode pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti yang digunakan adalah secara maksimaks, maksimin, dan minimaks. Yang keempat, alasan. Alasan menggunakan metode pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti secara maksimaks, maksimin, dan minimaks. Yang pertama, apabila pemilik usaha seorang yang optimis dan berpikir akan menyamakan perubahan harga sesuai kesepakatan, maka dia akan mengambil keputusan secara maksimaks. Jika pemilik usaha memiliki kekhawatiran bahwa perubahan harga tidak dilakukan secara rutin dalam waktu yang berkepanjangan, maka dia akan memilih pengambilan keputusan secara maksimin. Jika pemilik usaha masih melakukan perbedaan harga, namun tidak melakukan perubahan harga, maka dia akan mengambil keputusan secara minimaks.